Halo saudara, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Ishak Sipasuta, dan saya berharap kabar saudara baik, saudara sehat, dan bahagia berkumpul bersama keluarga di rumah. Maafkan kalau saat ini saya menyapa saudara dan rasanya pakaiannya kaos oblong gitu ya. Tapi ya inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara hari ini. Karena hari ini saya masih di rumah sakit, baru saja selesai kemo yang ketiga. Dan puji Tuhan, kondisi saya sampai sejauh ini baik-baik saja. Saudara, Tuhan itu bisa mengirim siapa saja untuk memberikan pesan kepada kita, untuk mengingatkan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dialah Tuhan Allah yang mengasihi kita saat kita meragukan tentang kasih sayangnya. Dan seorang sahabat saya yang berbeda keyakinan dengan saya, ketika tahu saya sakit, mengirimkan kisah tentang Nabi Ayub berdasarkan kitab sucinya kepada saya dengan pesan, bersabarlah menanti keajaiban dari Allah. Dan saya baca apa yang dikirimkan. Kisahnya mirip dengan yang ada dalam Alkitab kita. Tapi ketika saya merefleksikan kembali kisah tentang Ayub, saya merasa, wah, rasanya saya tidak bisa dibandingkan dengan Ayub. Apa yang dialami Ayub begitu luar biasa. Pergumulan yang datang bertubi-tubi menghantam kehidupannya. Kehilangan seluruh anaknya, harta kekayaannya, mengalami sakit borok, bahkan istrinya berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub menjawab, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 9 dan 10. Dan lagi saya renungkan, wah, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Jadi saya bisa membayangkan betapa Ayub merasa sendiri menjalani pergumulannya. Tapi ada satu yang tidak meninggalkan Ayub, yaitu Tuhan Allah. Nah saudara, kalau saya bersyukur dalam apa yang saya alami sampai hari ini. Justru saya merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ada keluarga saya yang mengasihi saya, memperhatikan saya. Ada istri saya, ada Timothy yang menjadi penyemangat dalam hidup. Ada keluarga besar saya yang juga mendukung, baik dari pihak istri maupun dari pihak saya. Saya punya banyak sahabat, banyak teman yang mendoakan saya setiap hari. Ada Bapak Ibu, anggota jemaat simpatisan yang menyebutkan nama saya di dalam doa yang setiap hari dipanjatkan. Ada Bapak Ibu, teman-teman, sahabat yang mengirimkan WhatsApp buat saya, memberikan semangat kepada saya setiap hari. Ada teman-teman saya
ada sahabat-sahabat saya yang saya sebut pasukan doa, yang setia berdoa bagi saya setiap malam. Ada teman-teman penabur yang rutin berdoa bagi saya setiap malam jam 9. Dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Dan semuanya itu menghadirkan pesan buat saya. Ishak, Allah mengasihimu. Allah mengasihi saya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya. Itulah yang menghadirkan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup saya. Nah, saudara, apa pesan yang ingin saya sampaikan? Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara yang mungkin merasakan seperti yang saya rasakan, yang harus sakit, dirawat, yang punya pergumulan yang berat, lebih dari saya, pergumulan yang bertubi-tubi datang menghampiri kehidupan saudara. Dan ketika saudara merasa saudara sendiri, tidak. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Allah yang mengasihi saudara. Kalau saudara merasa sendiri, saudara bisa, jangan ragu menghubungi saya, menghubungi pendeta-pendeta GKI Cawang, menghubungi rekan-rekan majelis, menghubungi sahabat, teman. Jangan ragu, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan mengirimkan penolong, pengingat yang tepat buat saudara, yang akan menunjukkan kepada saudara bahwa Allah mengasihi saudara. Ingat saudara, kemarin kita baru saja merayakan kenaikan. Dan sebelumnya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Dia tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Dia akan mengirimkan penolong bagi mereka. Ada banyak sekali penolong yang siap dikirimkan kepada saudara. Jangan ragu menghubungi. Jangan malu meminta doa, meminta dukungan. Karena ada banyak saudara yang siap untuk mendukung saudara, mendoakan saudara, menopang saudara. Yang kedua, saya mau berterima kasih kepada teman, sahabat, kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan yang menjadi teman seperjalanan saya, yang kalau saya bilang siarah iman sampai pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih, saudara telah menjadi pengingat bagi saya bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan saya merasakan kasih Allah yang meluap dalam kehidupan saya karena kehadiran saudara-saudara, kehadiran keluarga. Dan itulah yang saya nikmati dalam hidup saya. Karena itu Bapak Ibu, jangan berhenti hanya di saya. Masih ada banyak lain orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, dukungan, sapaan. Sama seperti Yesus mengutus murid-muridnya hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi pembawa kabar baik bahwa Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi sesama, Allah mengasihi umat manusia. Mari saudara, kita menjadi pembawa pesan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memakai kehidupan saudara menjadi berkat bagi saya. Tuhan memakai kehidupan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam sapaan berikutnya. Dalam kerinduan
kita bersama untuk tidak hanya menyapa lewat media sosial, tapi menyapa, bersalaman, berpelukan sebagai ungkapan cinta kasih kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin.